Aku sudah bekerja di perusahaan tempatku sekarang cukup lama, sekitar 6 tahun. Dengan waktu selama itu, aku punya senioritas di atas penjaga lain, plus pelatihan dan sertifikasi yang lebih banyak daripada mereka. Beberapa bulan lalu, perusahaan kami mendapat kontrak baru menjaga sebuah gedung kantor pemerintahan besar 6 lantai yang lokasinya, jujur saja, sangat aneh untuk ukuran kantor pemerintahan. Bukan di tengah kota, bukan di kompleks perkantoran, tapi seolah sengaja dibuang ke tengah kehampaan. Aku tak akan menyebut lokasi pastinya, tapi bayangkan saja, satu gedung besar, 6 lantai, berdiri sendirian. Di sekelilingnya hanya ada parkiran luas yang dilingkari pagar besi setinggi kira-kira 3 meter. Dengan kawat berduri di atasnya, hanya ada satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Gerbang di depan gedung yang langsung terhubung ke jalan kecil di samping. Jalan kecil itu sendiri berjarak hampir 5 km dari jalan utama yang mengarah ke tol. Di luar pagar, kemanapun kau memandang, hanya hutan lebat yang gelap. Tidak ada rumah, tidak ada toko, tidak ada lampu lain. Sejauh mata memandang, tidak ada tanda kehidupan manusia. Karena senioritasku, biasanya aku bebas memilih shift dan hari kerja. Biasanya aku ambil pagi atau sore dan libur di akhir pekan atau minimal Jumat dan Sabtu. Sayangnya, setelah beberapa bulan kami mulai menjaga gedung baru ini, kami kesulitan mempertahankan penjaga shift malam, terutama shift malam akhir pekan. Siang hari selalu ada 3 orang penjaga yang bergantian sepanjang minggu. Pada hari kerja, shift malam diisi 2 orang. Tapi pada akhir pekan, mulai dari Jumat malam sampai Minggu dini hari, hanya ada 1 penjaga yang bertugas. Dan setiap penjaga di semua shift wajib membawa senjata. Karena orang terus keluar masuk untuk shift malam, khususnya malam akhir pekan, supervisorku mendatangiku. Dia bertanya apakah aku bisa membantu sementara sampai mereka merekrut orang baru dengan mengambil lembur sebagai penjaga tunggal di shift malam akhir pekan. Aku sebenarnya bisa saja menolak dan kalau kupikir lagi sekarang, mungkin itu yang seharusnya kulakukan. Tapi waktu itu aku butuh uang tambahan untuk persiapan pindah ke apartemen baru. Jadi aku mengangguk dan menerima lembur itu. 2 akhir pekan pertama berjalan mulus, sepi, membosankan, tidak ada yang aneh. Sampai malam minggu ketiga, malam itu Sabtu menjelang Minggu, sekitar jam 2 pagi dan di luar sedang ada badai petir yang sangat buruk. Aku berada di ruang kontrol kamera di lantai paling atas. Ruangan itu punya satu jendela besar yang menghadap ke bagian belakang parkiran. Di dalam ruangan ada 3 monitor besar yang menampilkan semua CCTV, baik di dalam gedung maupun beberapa kamera di area parkir dan gerbang masuk keluar. Seperti biasa kalau jaga sendirian, aku mematikan lampu ruang kontrol. Hanya cahaya redup dari monitor yang menyala. Aku menonton film yang sudah kuunduh di ponsel sambil sesekali main Game Boy untuk mengusir kantuk. Setelah duduk terlalu lama, kakiku mulai pegal dan kelopak mataku terasa berat. Aku berdiri untuk meregangkan badan, berpikir untuk berjalan ke ujung lorong dan membeli minuman energi dari mesin vending. Sebelum keluar ruangan, aku mendekati jendela dan mengintip lewat celah tirai. Di luar gelap, hujan deras menghantam aspal, angin kencang meniup apapun yang ringan, plastik, daun, serpian ranting berputar di udara. Aku sedang bersiap menjauh dari jendela ketika kilat menyambar membuat sekeliling pagar dan pepohonan di baliknya tersinari sesaat. Pada momen singkat itulah aku melihat sesuatu, sebuah sosok gelap berlari cepat dari satu pohon ke pohon lain, sekitar 6 meter dari pagar. Gerakannya terlalu cepat untuk kujelaskan, tapi jelas bukan ranting yang tertiup angin. Aku tetap berdiri di posisi itu, menempel di jendela, menunggu kilat berikutnya. Aku menahan napas sambil menatap ke arah pohon tempat sosok itu terakhir kali kulihat. Beberapa detik terasa jauh lebih lama ketika kau menunggu sesuatu yang kau sendiri tak yakin ingin benar-benar melihatnya. Kilat berikutnya menyambar, menyinari area yang sama, kosong. Tidak ada sosok di sekitar pohon itu. Tidak ada bayangan lain yang tampak mencurigakan. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa itu hanya mata lelah yang mempermainkan otak. Badai seperti itu memang membuat segala sesuatu terlihat lebih dramatis. Dengan pikiran seperti itu, aku meninggalkan jendela dan berjalan menyusuri lorong menuju mesin vending. Aku membeli minuman energi, meneguknya habis hampir tanpa berhenti, berharap kafeinnya cepat bekerja. Jarak dari mesin ke ruang kontrol tidak jauh, mungkin hanya butuh 5 menit untuk pergi dan kembali. Saat aku masuk lagi ke ruang kontrol, sesuatu langsung terasa salah. Salah satu feed kamera di monitor utama gelap, tepatnya kamera yang mengawasi bagian belakang parkiran, area yang baru saja kulihat dari jendela. Aku melangkah cepat ke jendela, membuka tirai sedikit dan mengintip ke arah tiang kamera.
Di tengah hujan deras dan angin yang menggila, aku melihat kamera itu bergoyang-goyang liar, menggantung hanya pada kabelnya dari tiang tempat seharusnya dia terpasang. Seolah sesuatu atau seseorang telah menjatuhkannya. Logikaku mencoba berbaik sangka. Pasti angin yang terlalu kencang, batinku. Aku kembali ke meja, menulis laporan singkat tentang kamera yang rusak di catatan malam itu, lalu kembali duduk mencoba fokus pada film di ponsel. Beberapa menit berlalu sebelum suara khas dari sistem keamanan membuatku tersentak. Bunyi bip pendek yang hanya muncul ketika seseorang memasukkan kode di keypad pintu tertentu. Aku segera menatap monitor utama, membuka tampilan akses pintu. Di sana jelas tertulis, pintu akses belakang, dekat parkiran belakang, sedang digunakan. Lampu indikator di sistem berganti hijau, yang berarti kode yang dimasukkan benar dan pintu terbuka. Pada detik itu juga, rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Dari sosok bayangan di antara pepohonan, kamera jatuh dan sekarang pintu belakang diakses dari luar. Semuanya mengarah pada satu hal, ada seseorang di luar sana. Dan kini dia ada di dalam gedung. Aku tahu pasti itu bukan staf lain atau penjaga lain. Kalau ada pegawai yang datang di luar jam biasa, kami selalu dapat memo resmi. Siapa, dari departemen mana, jam berapa mereka datang, dan lantai mana yang akan mereka gunakan. Tidak ada memo seperti itu malam ini. Tidak mungkin juga penjaga lain, karena aku satu-satunya yang dijadwalkan. Aku meraih telepon meja kantor untuk menelepon polisi. Tidak ada nada sambung. Mati total. Rasa panik mulai naik dan aku refleks mengecek ponselku. Tentu saja, tanpa sinyal. Badai di luar cukup parah untuk memutus jaringan di daerah terpencil seperti ini. Kupikir pilihan terbaik saat itu adalah bergerak, bukan hanya duduk diam di ruangan yang jadi target paling jelas kalau seseorang ingin mengendalikan sistem keamanan. Aku keluar dari ruang kontrol, menutup pintunya pelan, lalu berjalan menyusuri lorong menuju tangga pelayanan, sambil terus menatap layar ponsel, berharap satu bar sinyal saja muncul. Tepat saat aku menuruni beberapa meter pertama di tangga, seluruh listrik gedung mendadak padam. Suara AC berhenti. Monitor, lampu, semuanya mati dalam satu tarikan napas. Hanya suara hujan dan petir yang masih terdengar, teredam oleh beton tebal. Seketika aku tahu ini bukan pemadaman biasa. Seseorang sengaja memutus daya dari ruang generator di bawah. Aku sudah hampir sampai di pintu menuju tangga ketika itu terjadi, jadi refleks pertamaku adalah berlari turun menuju lobi depan, keluar ke parkiran, masuk ke mobil pick-upku, dan keluar dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Tapi otakku juga mengingat satu hal, ruang generator ada di basement, hanya satu lantai di bawah lobi, dan posisinya sangat dekat dengan pintu tangga yang sama. Kalau orang itu mematikan listrik, besar kemungkinan dia masih berada di sekitar sana. Aku membuka pintu tangga. Di dalam hampir benar-benar gelap. Hanya sedikit sekali cahaya kehijauan dari emergency light di ujung bawah. Aku memutuskan menggunakan kegelapan sebagai keuntungan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai menuruni tangga perlahan. Mengedepankan langkah ringan. Berusaha agar sepatu botku tak terlalu berisik. Aku turun sampai kira-kira setinggi lantai 4 ketika suara pintu di dasar tangga terbuka terdengar jelas memantul ke atas. Aku membeku di tempat. Pintu itu menutup kembali dengan bunyi berat, diikuti hening singkat. Lalu, langkah kaki. Berat, pelan, tapi tegas, mulai menaiki tangga. Satu persatu, mendekat. Saat itu aku sadar aku bersenjata. Pistolku tergantung di pinggang, dingin dan berat. Aku memang sudah dilatih menembak, tapi tidak ada latihan yang benar-benar mempersiapkanmu untuk momen ketika kau mungkin harus menarik picu ke arah manusia lain. Jujur saja, aku sama sekali tidak siap. Aku hanya berharap segala sesuatu tidak berakhir sampai sejauh itu. Sementara pikiranku beradu dengan ketakutan dan instruksi pelatihan yang pernah kudapat, langkah kaki itu terus mendekat. Setiap pijakan terdengar lebih jelas, ekonya naik di dinding beton sempit. Dalam sekejap, aku memutuskan mengubah rencana. Daripada menunggu orang itu naik ke posisiku, aku akan kembali naik, kembali ke lantai 6. Di puncak tangga, beberapa langkah di atas pintu lantai 6, ada sebuah tangga kecil lagi yang mengarah ke sebuah palka ke atap. Rencanaku, naik ke sana, berhenti tepat di bawah palka, dan bersembunyi di kegelapan diam sampai semua ini selesai. Apapun yang terjadi, aku berbalik dengan cepat untuk naik. Namun, saat aku memutar badan, gagang pistolku membentur keras pagar besi tangga. Bunyi klang yang nyaring memecah keheningan. Aku refleks membeku, dan begitu pula langkah kaki di bawah. Hening mendadak terasa jauh lebih menakutkan daripada suara apapun.
Beberapa detik berlalu, penuh ketegangan yang hampir terasa fisik menekan dadaku. Lalu suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini bukan lagi pelan dan berat, melainkan cepat, tergesa-gesa berlari naik. Orang itu tidak lagi hati-hati. Dia tahu aku ada di sini. Aku tak menunggu lebih lama. Aku berlari naik secepat mungkin 2 anak tangga sekaligus. Napasku memburu, jantungku menghantam dinding dadaku. Aku hampir menyentuh pintu lantai 6 saat sebuah ide muncul, spontan dan putus asa. Aku akan memanfaatkan pintu sebagai pengalih. Sampai di dekat pintu lantai 6, aku menendangnya kuat-kuat sehingga terbuka lebar dan menghantam dinding, menimbulkan suara keras yang menggema di tangga dan lorong. Tanpa berhenti, aku melepaskan pegangan pintu itu dan membiarkannya menutup kembali dengan bantingan berat, seolah aku baru saja berlari keluar ke lorong. Padahal, aku sendiri terus berlari melewati pintu menuju tangga kecil yang mengarah ke palka atap. Dengan detik-detik yang terasa terhitung, aku memanjat tangga itu. Tingginya tidak terlalu jauh, mungkin 3 meter. Aku berhenti tepat di dekat palka, berpegangan erat, mencoba menahan napas. Beberapa saat kemudian, pintu lantai 6 terbanting terbuka lagi. Dari sudut mataku, dari ketinggian tangga, aku bisa melihat samar sosok lelaki berpakaian hitam masuk ke lorong, tubuhnya bergerak cepat, melewati pintu, tidak menoleh ke atas. Pintu berat itu menutup kembali di belakangnya. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang kupunya. Aku menjatuhkan diri dari tangga, jatuh kira-kira 3 meter ke lantai beton. Tumitku menghantam lantai dengan suara sangat keras. Rasa nyeri tajam menjalar ke telapak kaki, tapi aku tidak berhenti. Aku menahan sakit dan langsung berlari menuruni tangga, menuju lobi. Dia pasti mendengar jatuhku, karena aku baru melewati 1 lantai ketika suara pintu di atas kembali terbuka, diikuti langkah kaki yang kini benar-benar berlari menuruni tangga mengejarku. Suara itu menggema liar, bercampur dengan napasku sendiri yang makin kacau. Kami berdua berlari secepat mungkin. Aku berhasil mempertahankan jarak 1 lantai di depan sampai mendekati dasar. Saat aku mencapai pintu ke lobi, sebuah suara keras menghantam keheningan, disusul teriakan kesakitan yang singkat dari atas, seperti seseorang terpeleset atau jatuh di tangga beton. Aku tidak punya kesempatan untuk memastikan. Aku menabrak pintu lobi, mendorongnya hingga terbuka, dan berlari lurus ke pintu utama gedung. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kunci dan membuka kunci pintu utama, lalu menerobos keluar ke tengah badai. Angin meraung di telinga, hujan menghantam wajah seperti jarum dingin. Mobil pick-upku terparkir cukup dekat. Sambil berlari, aku menekan tombol di remote untuk menyalakan mesin dan membuka kunci pintu. Lampu hazard menyala singkat menjawab perintah itu. Aku naik ke dalam, menutup pintu, menggeser tuas ke mundur. Saat mobil mulai bergerak, aku sekilas menoleh ke arah gedung. Di sana, di tengah hujan yang menggila, sosok itu muncul dari pintu utama. Seluruh tubuhnya tertutup hitam, jaket, celana, sarung tangan, dengan topeng dan tudung menutupi wajah. Bahkan dari jarak itu, aku bisa merasakan tatapan yang menusuk. Dia berlari ke arah mobilku secepat mungkin. Aku langsung menggeser tuas ke posisi maju dan menginjak gas sedalam-dalamnya. Ban memekik di atas aspal basah. Mobilku meluncur keluar dari parkiran, melewati gerbang, dan masuk ke jalan kecil menuju jalan utama. Aku tidak berani melihat kaca spion untuk memastikan seberapa dekat dia. Aku hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari gedung itu. Baru ketika aku hampir sampai di jalan utama, ponselku akhirnya mendapatkan sinyal. Tanganku gemetar saat menekan nomor polisi. Mereka tiba sekitar 15 menit kemudian di titik pertemuan yang kami sepakati, dan aku mengikuti mereka kembali ke gedung. Di sana, aku menceritakan semuanya, mengisi laporan untuk polisi dan untuk perusahaan. Kami menyisir seluruh gedung, lantai demi lantai, tangga, ruang generator, dan area di sekitar pagar. Tidak ada apapun, tidak ada tanda orang lain, tidak ada jejak, tidak ada kendaraan asing di sekitar. Tapi bagian paling menakutkan baru terungkap ketika mereka memeriksa tangga tempat aku tadi berlari. Di salah satu anak tangga, polisi menemukan sesuatu yang terjatuh, sebuah pistol semi-otomatis, penuh peluru tidak terdaftar. Benda itu dingin, berat, dan diam. Tapi fakta bahwa orang yang mengejarku membawa senjata seperti itu membuat lututku hampir lemas. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa orang itu, bagaimana dia tahu kode pintu, atau apa yang sebenarnya dia cari di gedung pemerintah yang di tengah kehampaan itu. Gedung itu sendiri tidak menyimpan apapun yang kelihatannya istimewa. Mungkin hanya karena statusnya sebagai milik pemerintah.
Apapun alasannya, aku hanya bisa bersyukur bahwa malam itu untuk alasan yang tidak kumengerti, keberuntungan berpihak padaku dan bukan padanya. Sekarang, tarik napas pelan. Karena cerita berikutnya bukan tentang bayangan di hutan, melainkan tentang seseorang yang sengaja bersembunyi di balik dinding dan kamera, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Dan bisa jadi, setelah mendengarnya, kau akan berpikir dua kali sebelum sendirian di kantor yang sudah lama tutup. Dulu aku bekerja shift malam sebagai satpam di sebuah gedung kantor berukuran sedang di Jakarta. Sebagian besar waktu, malam-malam itu membosankan, tenang, dan tidak terjadi apa-apa. Itulah alasan kenapa apa yang terjadi di salah satu malam itu begitu membekas di kepalaku sampai sekarang. Semua mulai sekitar tengah malam, setelah karyawan terakhir meninggalkan gedung dan lobi hanya menyisakan aku sendirian. Hanya aku, dinginnya AC, dan cahaya kebiruan dari monitor CCTV. Tugas utamaku sederhana, memantau kamera, melakukan beberapa kali patroli keliling, mencatat kejadian, dan mengawasi kalau ada sesuatu yang tidak biasa. Malam itu aku melakukan rutinitas seperti biasa. Mataku berpindah dari satu layar ke layar lain, lift, lorong, tangga darurat, sampai ke parkiran bawah tanah. Saat itulah aku melihatnya. Di feed parkiran bawah, sebuah sosok tampak bergerak perlahan di antara deretan mobil. Hal itu langsung membuatku menegang, karena pada jam segini parkiran seharusnya kosong total. Hanya orang dengan akses 24 jam yang bisa masuk, dan aku tahu pasti tidak ada yang punya jadwal malam itu. Awalnya aku mengira mungkin itu salah satu orang IT yang lembur atau petugas kebersihan yang tertinggal, tapi cepat terasa ada yang tidak beres. Orang ini tidak membawa peralatan apapun, tidak ada seragam, dan tidak menuju mobil tertentu. Dia memakai mantel panjang berwarna gelap yang tampak kebesaran, dan bukannya berjalan ke arah pintu keluar, dia justru bergerak di antara mobil-mobil pelan, seolah sedang memeriksa sesuatu atau memastikan tidak ada yang mengawasinya. Ada sesuatu pada cara dia melangkah. Ritme yang aneh, gerakan yang tidak wajar yang membuatku merinding bahkan sebelum kupahami kenapa. Aku menelepon supervisor menjelaskan apa yang kulihat. Dia menyuruhku tetap di pos dan terus mengawasi kamera. Jangan turun dulu, pantau saja, katanya. Tapi naluriku berkata lain. Perasaanku tidak enak, semacam dorongan dalam hati yang bilang kalau aku tidak boleh hanya duduk diam. Aku mengambil senter dan masuk ke lift, menekan tombol menuju lantai parkir bawah. Perjalanan turun terasa sangat lama. Setiap kali lift melewati satu lantai, suara mekanis di dalam shaft terasa lebih nyaring, menggema, membuat udara di ruangan kecil itu terasa menekan. Ketika pintu terbuka di level parkiran, udara dingin dan bau lembab beton menyambutku. Aku melangkah keluar, menyalakan senter, dan menyapu area dengan cahaya putih pucat. Kosong, sunyi. Suara AC besar di sudut terdengar pelan, tapi selain itu, tidak ada apa-apa. Ini jenis kesunyian yang justru membuat telingamu terasa berdengung, seolah gedung itu sendiri menahan napas. Permisi, keamanan di sini, panggilku. Suaraku menggema di antara pilar dan mobil. Tidak ada jawaban. Aku berjalan perlahan menyusuri barisan kendaraan, mengarahkan senter ke setiap celah sempit, ke bawah bumper, ke ruang-ruang gelap di antara mobil yang terparkir. Tidak ada bayangan bergerak, tidak ada tanda kehidupan. Jantungku berdebar lebih cepat dari yang mau kuakui. Sesaat aku mulai berpikir mungkin kameranya yang bermasalah atau gerakan yang kulihat tadi hanyalah bayangan dari mobil yang lewat di jalan atas. Dengan pikiran itu, aku kembali ke lift, naik lagi ke lobi, berusaha meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun begitu aku duduk kembali dan menatap monitor yang menampilkan parkiran, darahku seperti berhenti mengalir. Di layar, tepat di titik yang tadi kulihat, sosok itu berdiri. Diam, seolah sejak tadi tidak pernah bergerak dari sana. Kini aku tahu pasti, aku baru saja berada di parkiran itu beberapa menit lalu, dan dia tidak ada di sana. Tidak ada kemungkinan aku tidak melihatnya kalau dia berdiri di tempat itu. Kecuali dia tahu persis di mana harus bersembunyi, menungguku pergi, lalu kembali ke posisi awal seolah tidak terjadi apa-apa. Atau yang lebih buruk, dia sudah memperhatikanku sepanjang waktu, sengaja berputar hanya di titik buta kamera dan sudut pandangku. Aku melaporkan lagi pada supervisor lewat radio, berkata bahwa aku akan tetap mengawasi dan tidak akan turun lagi kecuali benar-benar terpaksa. Dia menyuruhku waspada dan menunggu patroli luar untuk datang membantu. Tapi itu tidak membuatku tenang. Sebaliknya,
Aku justru tidak bisa berhenti memandangi layar. Selama sekitar 20 menit, aku melihat sosok itu bergerak pelan, kali ini ke arah pintu tangga yang menghubungkan parkiran dengan lantai atas. Dia berjalan dengan langkah sangat hati-hati, sesekali menoleh ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tepat sebelum kamera di dekat pintu bisa menangkap jelas wajahnya, dia menghilang dari frame dan tidak muncul lagi di kamera manapun. Aku buru-buru mengecek feed kamera lain. Lorong dekat tangga, lobi lift, lantai 2, 3, sampai rooftop access. Tidak ada. Seolah dia menguap begitu saja di tengah gedung. Rasanya mustahil. Pintu berbunyi setiap kali dibuka, kamera ada di setiap sudut penting. Tapi dia lenyap. Aku tetap duduk di meja, jantung berdebar sampai hampir sakit. Beberapa menit kemudian lift di lobi berbunyi pelan. Pintu terbuka di depan meja kerjaku. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Namun di lantai mengilap di dalam lift, aku melihatnya. Jejak kaki basah, jejak telapak kaki telanjang, meninggalkan noda air yang jelas dari dalam lift menuju keluar, ke arah lobi utama. Itu bukan bekas sepatu atau sandal. Itu telapak kaki manusia, kulit langsung menyentuh lantai dingin. Ada sesuatu yang sangat salah dengan pemandangan itu. Di luar sedang hujan deras dan sangat dingin dan orang ini berjalan tanpa alas kaki naik lift, berkeliaran di dalam gedung kantor yang sepi. Aku terpaku di tempat, menyadari bahwa kalau dia sudah keluar dari lift, berarti dia ada di salah satu lorong sekarang. Bisa di lantai mana saja. Bisa di ruangan manapun yang tidak terkunci. Aku menghubungi patroli eksternal untuk minta backup. Sambil menunggu, aku berdebat dengan diriku sendiri. Mengunci diri di lobi dan menunggu, atau melakukan patroli untuk memastikan keberadaannya. Pada akhirnya, aku melakukan sesuatu yang sekarang kurasa adalah kesalahan. Aku memilih untuk tidak menunggu. Aku naik ke lantai 5 dengan lift lain, melangkah perlahan menyusuri lorong yang panjang dan sepi, senter di tangan. Telingaku tajam menangkap setiap bunyi kecil, setiap pintu kantor ku tatap satu persatu, memastikan gagang pintunya tertutup rapat. Di tengah lorong, aku melihat satu pintu sedikit terbuka. Hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk terlihat janggal, karena pintu itu seharusnya selalu terkunci rapat di malam hari. Aku mendorongnya pelan, dengan ujung senter, menyorot bagian dalam ruangan. Hanya ada meja, kursi, dan monitor komputer yang sedang tidur, layar hitam, lampu kecil berkedip pelan. Tidak ada tanda siapa-siapa di dalam. Aku melangkah ke belakang, hendak keluar lagi ke lorong. Lalu tubuhku langsung menegang. Dari belakangku, dari arah lorong yang tadi baru saja kulewati, terdengar suara langkah kaki di atas lantai keramik. Bukan langkahku, berat, basah, agak terseret, dan terdengar semakin cepat seolah sedang mengejar. Dadaku seperti diremas. Aku memutar tubuh, mengarahkan senter ke lorong. Di ujung sana, tepat sebelum belokan, aku menangkap sekilas ujung mantel gelap bergerak. Seperti seseorang baru saja menarik dirinya menghilang dari sudut pandang. Dia tidak berlari, tapi berjalan cepat dengan tujuan jelas. Dan mendadak aku sadar, selama ini sejak di parkiran dia mungkin sudah mengikuti gerakanku, selalu berada satu langkah di belakang, bersembunyi di setiap sudut yang tidak sempat kulihat. Aku berlari, tidak peduli suara langkahku memantul keras di lorong. Aku sprint menuju pintu tangga darurat. Pegangan tangan besi menghantam lenganku saat aku membanting pintu dan meluncur turun beberapa anak tangga sekaligus. Di belakangku, langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini menggema kuat di ruang tangga, semakin dekat. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke gedung. Aku tidak tahu apa yang dia mau. Semua yang kupikirkan waktu itu hanyalah bertahan hidup dan sampai ke tempat yang ada orang lain. Aku berhenti di salah satu bordes, bersembunyi sejenak sambil mencoba mengatur napas. Langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di atas. Sunyi menyelimuti tangga, menyisakan hanya suara napasku sendiri. Beberapa menit kemudian, suara sirene pelan dari jauh mulai terdengar. Patroli eksternal akhirnya datang. Ketika mereka sampai, wajahku pucat, baju basah oleh keringat dingin, dan tanganku sedikit gemetar. Kami menyisir gedung bersama-sama, lantai demi lantai, ruangan demi ruangan. Parkiran bawah kembali dicek. Kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada orang, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan sosok dengan mantel gelap itu. Saat kami memeriksa rekaman kamera, rasa tidak enak di perutku berubah jadi sesuatu yang lebih mencekik. Rekaman dari waktu, ketika sosok itu muncul di parkiran sampai momen aku naik lift dan melihat jejak kaki, hilang. Bukan dihapus seperti biasa, tapi rusak, korup, hanya menampilkan gambar berbayang, garis-garis, dan noise.
Seolah sesuatu menggerogoti data itu dari dalam. Sebulan setelah kejadian itu, aku mengundurkan diri. Alasannya bukan hanya ketakutan, tapi juga karena setiap kali aku berjalan sendirian di lorong gedung atau melangkah di parkiran bawah tanah, aku selalu merasa ada yang mengawasi dari ujung koridor. Setiap bayangan, setiap bunyi kecil gedung yang memuai atau menciut terdengar seperti langkah kaki basah yang mengikutiku. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih merasa gelisah kalau harus melewati parkiran bawah tanah atau gedung perkantoran yang sepi di malam hari. Aku tahu apa yang kualami waktu itu bukan hantu tanpa wajah atau penampakan mistis. Itu manusia. Seorang penguntit yang nyata. Dan kenyataan bahwa dia berada di dalam gedung yang harus kujaga, mengikuti setiap langkahku dari jarak dekat, bersembunyi di balik sudut ketika aku menoleh, dan bahwa aku mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana dia masuk atau apa yang sebenarnya dia rencanakan. Itu adalah sesuatu yang terus menghantuiku setiap kali aku mengingat malam itu. Kalau menurutmu bertemu orang asing di parkiran bawah tanah sudah cukup membuat dadamu sesak, bersiaplah. Cerita berikutnya terjadi di tempat yang seharusnya terasa aman, sebuah klinik dan apotek yang terang benderang di siang hari, tapi berubah menjadi labirin sunyi ketika malam menelan semua suara. Musik. Peristiwa ini terjadi padaku hanya beberapa hari yang lalu, tepatnya pada malam pertamaku sebagai trainee security keliling. Sebelum lanjut, aku jelaskan dulu. Security keliling adalah satpam yang tugas utamanya berpatroli dengan mobil, mendatangi berbagai lokasi yang menjadi klien, dan memastikan semuanya aman, terutama di luar jam operasional. Di perusahaanku, area patroli mencakup wilayah Jabodetabek, dan malam itu kami dijadwalkan untuk pengecekan rutin di sebuah apotek yang juga sekaligus klinik medis di daerah Tangerang. Itu malam pertamaku turun lapangan. Supervisor yang menemaniku orangnya ramah, sabar menjelaskan hal-hal teknis. Bagaimana melakukan patroli keliling, menulis laporan, memeriksa panel alarm kebakaran, dan hal-hal kecil lain yang biasanya tidak terpikirkan orang awam. Biasanya kalau alarm di salah satu lokasi berbunyi, pihak dispatch akan menghubungi kami lewat radio dan memerintahkan kami datang ke lokasi untuk mengecek. Namun malam itu berbeda, tidak ada alarm yang berbunyi. Kami ke klinik itu hanya untuk patroli rutin, memastikan semua pintu terkunci, lampu yang seharusnya padam sudah padam, dan tidak ada yang mencurigakan. Kami tiba di lokasi sekitar pukul 1:15 pagi. Lingkungan sekitar sepi, hanya lampu jalan yang menyala redup dan beberapa ruko lain yang sudah tutup. Begitu turun dari mobil dan mendekati bangunan, rasa tidak enak langsung menyergap. Ada sesuatu yang jelas salah. Pertama, pintu ke parkiran bawah tanah terbuka lebar tanpa penghalang. Kedua, pintu depan gedung yang seharusnya terkunci rapat dan terhubung ke sistem alarm tampak rusak, kaca dan rangkanya terbuka paksa seperti didobrak. Supervisorku mengumpat pelan. Loh, kok bisa begini? Kalau ada yang masuk paksa, alarm harusnya bunyi. Gumamnya, suaranya terdengar lebih tegang daripada yang berusaha ia tunjukkan. Aku yang baru pertama kali datang ke lokasi itu sekaligus tahu bahwa ini kontrak baru bagi perusahaan, hanya bisa ikut terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kami melangkah masuk dengan sangat hati-hati. Aroma campuran obat dan disinfektan masih samar tercium di udara, tapi sekarang bercampur dengan dingin malam yang menyusup dari pintu yang terbuka. Lampu di area lobi utama redup, hanya emergency light yang menyala. Tiba-tiba supervisor menunjuk ke arah lain dan berkata pelan, "Lihat liftnya, dia naik turun sendiri." Aku mengikuti arah pandangnya. Di ujung lorong, pintu lift tertutup rapat, tapi display di atasnya menunjukkan lantai yang sedang disinggahi. Lampu indikator bergerak, G, lalu 1, 2, 3, dan berhenti di 4, lantai paling atas. Tidak ada orang yang memanggil dari lobi, dan kami jelas belum menyentuh tombol apapun. "Menurut kamu, ada orang di dalam?" Tanyaku dengan suara yang lebih bergetar daripada yang kuharapkan. Dia mengangguk pelan dan langsung menarik tongkat batonnya. "Kemungkinan besar, kita harus cek," katanya singkat. Pada saat itu, perutku terasa mual dan napasku mulai tak teratur. Rasanya seolah tubuhku menolak kenyataan bahwa aku ada di sana, di gedung kosong, jam lewat tengah malam, dengan seseorang atau sesuatu yang kemungkinan besar sedang berkeliaran di dalam. Saat pintu lift terbuka dan kami masuk, aku benar-benar benci pekerjaanku. Kami menekan tombol lantai 4. Lift mulai bergerak naik, setiap getaran kecil terasa berlipat ganda di sarafku. Sambil menatap angka lantai yang berubah, pikiranku memutar skenario terburuk. Pintu terbuka dan seseorang berdiri tepat di depan dengan senjata atau sosok yang berlari menerjang ke dalam. Namun ketika pintu akhirnya terbuka di lantai 4, di depan kami hanya ada lorong gelap.
Tidak ada orang berdiri menunggu, tidak ada bayangan di ujung lorong, hanya kegelapan dan barisan pintu ruangan klinik yang terkunci. Kami menyalakan lampu dan mulai memeriksa ruangan satu persatu. Supervisor menyuruhku tetap dekat dengannya. Jangan jauh-jauh, gue juga nggak enak feelingnya. Katanya pelan, berusaha bercanda, tapi jelas suaranya tegang. Dia menambahkan, separuh berbisik, pokoknya jangan lepas dari gue dan siap kalau kita harus ngadepin orangnya. Kami membuka pintu demi pintu, ruang periksa pasien kosong, kursi tunggu kosong, ruangan administrasi kosong. Tidak ada tanda-tanda orang lain di lantai 4. Kami saling pandang, bingung, sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di tangga darurat. Suara itu datang dari bawah, langkah cepat menuruni tangga, berat, menggema di balik pintu besi di ujung lorong. Kami serempak menoleh ke arah pintu tangga. Supervisor hampir saja mendorong pintu itu terbuka untuk mengejar, ketika tiba-tiba langkah itu berhenti. Mendadak, hening yang datang setelahnya terasa menyesakkan. Kami berdiri hanya beberapa meter dari pintu, hanya bisa mendengar suara napas kami sendiri. Tidak ada lagi langkah kaki. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada tanda orang yang bergerak naik atau turun. Seolah apapun yang tadi berlari di tangga kini berdiri diam, menempel di balik pintu, menunggu. Suara supervisor terdengar sedikit bergetar ketika dia menekan tombol radio. A4 panggil C25, katanya. Masuk, A4 silakan, jawab dispatch. Supervisor menarik napas dan berkata, "Dispatch, kami butuh backup segera. Mohon dicatat, ada seseorang di dalam gedung bersama kami. Kemungkinan sedang bersembunyi di lantai bawah. Bisa saja dia bersenjata dan menunggu kami turun untuk mengadakan serangan mendadak." Dispatch langsung membalas, menyuruh kami tetap di lantai 4, tidak mendekati tangga dan menunggu sampai bantuan datang. Mendengar itu saja tidak membuatku tenang. Bahkan justru membuatku sadar bahwa kami kini resmi dalam situasi berbahaya. Supervisorku mulai terlihat panik, langkahnya kecil dan gelisah dan melihat dia seperti itu hanya memperburuk kondisi mentalku. Dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Karena itu aku lebih nyaman memanggilnya bro daripada pak atau sir. "Bro, santai aja, backup pasti sebentar lagi datang," kataku pelan. Sebenarnya aku sendiri juga ketakutan, tapi seseorang harus berkata sesuatu karena kalau tidak, kami hanya akan berdiri mematung menatap pintu tangga yang mungkin di sisi lain ada seseorang yang menunggu dengan sabar. Mungkin kau bertanya, kenapa kami tidak langsung kabur lewat pintu keluar dan lari ke mobil? Masalahnya, orang itu, siapapun dia, kemungkinan besar ada di lantai dasar. Pintu depan sudah dirusak, parkiran bawah terbuka. Kalau kami memanggil lift, bunyinya akan jelas terdengar dan dia bisa saja berdiri persis di depan pintu, menunggu saat pintu terbuka. Dia juga bisa naik ke atas lewat tangga, tapi mungkin dia menganggap kalau dia menunggu di bawah, kami yang akan turun dan berjalan masuk ke perangkapnya. Sekitar 15 menit kemudian, suara pintu besar dibuka dari lantai dasar terdengar samar. Lalu suara langkah berat yang berbeda, lebih mantap dan berwibawa, disusul suara yang berteriak dari bawah menggema sampai ke atas. "Keamanan." Itu suara senior supervisor. Supervisor yang bersamaku langsung menjawab lewat radio, "Pak, kami di lantai 4. Hati-hati ada seseorang di bawah." Beberapa menit kemudian, senior supervisor muncul di ujung lorong, wajahnya serius. Dia menginstruksikan kami untuk ikut turun bersamanya dan menyisir gedung. Kami bertiga turun perlahan memeriksa lantai demi lantai. Lantai dasar, ruang resepsionis, apotek, ruang tunggu, semua diperiksa dengan senter dan lampu yang kini sebagian sudah dinyalakan. Tidak ada tanda siapapun. Kami naik lagi, memeriksa setiap lantai, setiap kamar, setiap toilet. Saat sedang di lantai 3, memeriksa ruang-ruang kecil dan kamar mandi satu persatu, terdengar suara pintu depan gedung dibuka keras dari lantai dasar, disusul langkah kaki berlari keluar menuju jalan. Kami bertiga langsung bergegas turun, tapi begitu sampai di lobi, hanya pintu yang masih sedikit bergoyang dan malam yang kembali sunyi. Orang itu, kalau itu memang orang, sudah menghilang. Kami saling berpandangan, tidak percaya. Kami sudah memeriksa setiap sudut gedung dan tidak menemukan siapa-siapa. Artinya, hanya ada dua kemungkinan. Entah orang itu punya tempat bersembunyi yang sangat bagus, atau klinik dan apotek itu punya sesuatu yang tidak ingin kami temukan. Sampai sekarang aku tidak tahu jawaban yang mana yang lebih menakutkan. Yang jelas, itu adalah pengalaman paling mengerikan dalam hidupku sejauh ini. Dan akhir pekan nanti, jadwalku mengatakan aku harus kembali ke lokasi klinik itu untuk patroli malam. Bedanya, kali ini aku akan datang sendirian, tanpa supervisor, sebagai petugas yang dianggap sudah siap turun sendiri.
Hanya memikirkan aku harus berdiri lagi di depan pintu klinik yang pernah kami temukan dalam keadaan terbuka itu. Sudah cukup membuat tengkukku dingin. Kalau setelah mendengar semua cerita ini kamu merasa sedikit lebih sulit mempercayai bahwa kamu benar-benar sendirian saat malam tiba, kamu tidak sendirian. Kalau kisah-kisah ini membuatmu gelisah setiap kali menatap sudut ruangan yang gelap, tinggalkan like-mu, subscribe kalau kamu cukup berani untuk mendengar cerita berikutnya, dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuatmu merinding, atau apakah kamu sendiri pernah mengalami malam yang membuatmu merasa ada seseorang yang mengikutimu dari kegelapan.